Wargi Jabar, salah satu upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan adalah dengan pemasangan marka jalan. Sebelum pekerjaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan uji ketebalan marka jalan untuk memastikan hasilnya sesuai standar yang berlaku. Marka jalan ini menggunakan bahan termoplastik Pine Astro M24998 dengan ketebalan 3 mm dan lebar garis 12 cm. Setelah diaplikasikan, dilakukan uji retroreflektif menggunakan alat khusus. Dengan standar minimum, retroreflektivitas 200 milisandela memastikan marka dapat memantulkan cahaya lampu kendaraan dengan optimal. Pekerjaan marka kali ini dilaksanakan di ruas Jalan Palabuhan 2, Kabupaten Sukabumi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, marka jalan provinsi di Jawa Barat memiliki garis tepi berwarna kuning dan garis telah berwarna putih. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi kewenangan jalan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan marka yang jelas dan sesuai standar, perjalanan jadi lebih aman, nyaman, dan tertib. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terus berupaya menghadirkan jalan yang lebih baik untuk wargi Jabar. Gambar-gambar aja, ya. Seorang guru di Subang, SMP 2, lihat itu, Pak Dedi tahu, saya akan lapor bentar ya. Cari solusi bukan seperti itu, Pak. Anak sekali kalau misalnya saya nggak pernah gambar-gambar anak. Silakan duduk lagi. Pak ya, jangan main-main kalau sedih apakah boleh sekarang coba saya tanya sama ibu, boleh ke seorang guru berapa gambar anak? Gak boleh bu, ada undang-undang nih sekarang bu. Boleh sekolah mana pak? Kepala sekolah mana? Coba telepon pak, ya sama mama. Undang-undangnya berapa? Bukan undang-undang apa? Gak boleh bapak seorang guru, jangan sampai manfaatkan pak. Ya, kamu lihat penting pada ini. Gak ada sebab. Sekarang guru boleh apa? Boleh mendidik anaknya sifatnya mendidik. Boleh menggampar. Tidak bisa. Kamu sudah bisa. 2 kali pak. Ya, kenapa harus seperti itu? Emang betul cara mendidik anak seperti itu pak? Emang benar? Tidak benar pak. Bapak gurunya, kepala sekolahnya. Ini Bapak gurunya. Siap. Oke, sini duduknya sini. Bapak gurunya, Bapak guru. Ya, udah. Terus ini Guru juga Pak. guru juga. Ambil kursi, ambil kursi. Yuk. Ya. Enggak sini ya. Oh, yang kemarin berselisih siapa? Nah. Oke. Ya. Dulu silakan. Jadi masalahnya gimana? Masalahnya Anak itu sering melakukan kesalahan berulang-ulang. Bapak punya murid kelas berapa? Kelas 8. Karakternya bagaimana? Dari kelas Kenapa bagaimana? Kenapa Bapak tidak berupaya? Dia untuk hari itu di mana? Kenapa tidak berupaya?
sekolahnya. Iya. Kenapa ada ruang program untuk memperbaiki mentalitas anak? Bapak tidak melakukan rekomendasi. Karena saya baru di sekolah, jadi gini, kita ngirim 4 siswa. Enggak, saya nanya enggak pasti 4 siswa. Ini Kenapa kalau- anak ini enggak dikirim? Kalau di kelas 7 catatannya belum begitu mencolok, Pak. Begitu ada program, jadi ini masih bisa diatasi oleh sekolah. Kalau lihat di catatan, Buktinya nggak bisa. kenapa? Buktinya nggak bisa. Ada di catatannya, Bu, ya? Ya artinya gini loh, ada ruang untuk memperbaiki mentality anak. Betul, betul. Dan secara umum berhasil. Siap, siap. Gitu loh, secara umum ya. Siap, siap. Kenapa Bapak tidak memanfaatkan itu? Ini yang lalu ya, saya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Kenapa? Siapa guru itunya? Oh, udah pensiun, Pak. Bimbingan ininya, konselingnya. Kebetulan tidak ikut. Tidak ikut. Ada nggak guru bimbingan konseling? Ada. Oke, ada guru. Ini saya awal dulu ya. Artinya bahwa kita juga harus menyadari ada beberapa kelemahan yang kita miliki. Itu loh Pak. Yang pertama, ketika ada ruang yang diberikan tidak dilakukan. Yang kedua, guru bimbingan konselingnya memiliki kualifikasinya. Kan problemnya. Kan ini SMP ya. SMP itu kan tanggung jawabnya bupati, sebenarnya bukan gubernur. Betul. Bentuknya SMA dan SMK. Guru bimbingan konselingnya punya kualifikasi konseling. Punya. Yang 2 orang memang lulusannya dari teknik konseling, Konseling. dari psikologi. Anak ini pernah ditangani oleh guru konseling. Sudah Terus tidak ada perubahan. tidak ada. Ketika tidak ada perubahan, pernahkah Bapak dan Ibu menghubungi kedua orang tua menyampaikan tentang problem anak ini? Kapan? Ada tentang catatan. Ada catatannya? Setiap kasus. Oke. Tanggal berapa orang tuanya diberlakukan tentang perilaku anaknya yang demi kapan? Sekarang kelas berapa? Kelas 8. Waktu kelas 7 orang tuanya sudah dilakukan. Waktu itu kasusnya apa? Oh, belum tahu. Tanggapan orang tua. Yang menghadapi guru BP, Pak. Oh, gitu. Terus kemudian pernah nggak dibuat perjanjian? Ini langkah-langkah ini yang sering saya lakukan buat diri SMA. Karena saya kan kewenangan yang sedikit kemarin. Pernah nggak dibuat perjanjian antar sekolah dengan orang tua? Dilakukan di awal masuk. Iya, semua. Ada nggak notat? Pakai pernyataan di atas materai? Ya, singkat kali itu jadi regulasi lagi. Ada pernyataan di atas materai. Apabila anaknya mendapat hukuman tujuannya untuk pendidikan, bukan kebencian, bahwa tidak akan menuntut. Ada ya. Ada penyataannya. Sejak kapan itu dibuat? Awal Setiap pas dia sistem baru pasti ada syarat. Penaruhan di atas materai. Berarti surat pernyataan. Oke. Nah, oke, udah lengkap kan? Artinya seluruh rangkaian hukum lengkap. Kemudian kemarin tuh peristiwanya bagaimana? Kronologi awalnya itu Robohnya karena memborongnya jelek. Kan harus jelas dulu. Karena nanti kalau ini masalah ini berkembang, itu akan jadi pertanyaan, gitu loh. Robohnya itu karena kualitas bangunan jelek, karena kontraktornya jelek. Pintu molor. Jadi rusaknya bagaimana? pertama bolong Pakai apa? pakai peralatan yang ada di sana lah. Tembok. Ya, Dikeproknya pakai apa? seperti batu segala itu. Kalau temboknya tebal kan susah kalau pakai batu. Kebetulan ini temboknya itu yang Udah lama ya? nggak di. Oke, nanti saya lihat ke sekolahnya. Ya, siap. Saya lihat nanti. Nah, setelah itu Pak, udah Ini tiga- anak ini berapa orang nih yang tukang bolos? kalau waktu kejadian itu di hari Senin ya Pak. Kan biasanya geng. Ya, Anak ini ada geng berapa berkawan? 8 orang kalau kejadian. Geng. Ya. Ya artinya anak itu punya Tapi geng nih. dengan kelas yang berbeda. Ya artinya anak ini geng di sekolahnya. Tukang bolos, tukang tidur, Warung kebab. bobogohan. Nggak tahu kalau kebab. Ya, biasanya kan begitu. Saya kan punya teman-teman sekolah yang dulu nakal tuh, teman-teman saya nggak usah sebutin, ya kan? Punya itu biasanya nggak masuk kelas, ya kan? Atau bolos, merokok, minum, dan berkelahi. Ya. Biasanya pakai tema ini. Ini anak ini hobinya apa?
Ya satu bolos. Pelajaran yang paling tidak disukai oleh dia apa? Kalau saya Pak tidak melihat dari kelas 8. Ini pelajaran yang paling tidak disukai oleh dia tinggal dua pelajaran. Ibu pernah ngajar dia? Buka bola nggak? Artinya guru yang dia sebel, guru mana kan kok gitu ya? Kan saya pernah SMA, pernah SMP, tapi nggak pernah bola. Ya, oke. Jadi, nah oke. Peristiwa kemarin bagaimana? Kemudian Pak, baru selesai habis ini budunan Pak, yang tembok itu Pak, Oke. sampai nyumpun ke orang tua, Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gini, tembok bapak rusak, Ya. suka diketrok-ketrok oleh anak. Ya, dibolongin Ini untuk badan kabur. Pak. Ya. Yang penting badannya bisa masuk. Iya. Terus sudah diperbaiki. Ya, Baru seminggu selesai, Nah, udah di loncat lagi ke situ. hasil Ya, iuran, Iya, iuran hasil guru, iuran. iuran guru kan. Iya. Nah kemudian anak itu loncat apa masuk ke dalam? kayak direncanakan Pak, Loncat. Ya. dari apa tembok dalam dia pakai kursi, kemudian di luarnya juga ke kebun nanas misalnya dia juga pakai kursi lagi. Oh berarti loncat. Loncat. Berarti bukan dibolongin dong. Bukan, kalau yang terakhir udah diperbaiki. Sudah diperbaiki. Ya. Oke, anak itu loncat. Terus setelah loncat pagarnya roboh. Enggak. Artinya bahwa anak itu tidak menjadi penyebab pagar roboh pada saat itu. Pada saat itu ya. Tidak ya kan? Ya. Kalimatnya ya. Loncatlah. Loncat. Terus ketahuan sama siapa? Siswa yang lapor, siswa melaporkan Persis, Ke ke guru. Jadi kita tuh sudah kayak pakai intel gitu siswa tuh. Oh, Siapa yang maksudnya siapa yang melihat siswa yang loncat, maka tolong dilaporkan ke guru. Ya, kalau gubernur loncat boleh nggak? Terus gimana? Terus Ya, akhirnya itu kejadian di hari sebelumnya karena Sabtu Minggu kita libur, akhirnya Senin setelah upacara, jadi panggil anak-anak yang loncat itu. Oke. Anak jadi peristiwanya kemudian anak yang loncat itu dikumpulkan pada waktu upacara. Bukan. Kemudian pada waktu upacara itu kenapa? Setelah dikumpulkan itu bagaimana? dihukum kebetulan saya pelakunya saya nampak. Oh. Ya, saya juga waktu SD pernah dicambok Pak. Dulu saya punya guru almarhum namanya di Purwakarta ya, di teman saya, Dr. Anang Abdul Razak almarhum. Ya kan? Kalau di sekolah SMP Pasundan ya kan? SMA Pasundan. Kalau yang nakal tuh dibarisin depan pak gitu loh. Nah itu Bapak bagaimana waktu kemarin itu? Saya kumpulin. Kamu betul Bapak kapasitas sebagai apa? kalau dikumpulin sama kesiswaan Pak, cuma saya nyamperin. Oh dikumpulinya sama bidan dari Sama sama kesiswaan. Sama pendamping. Kamu yang loncat pagar, tahu bahwa itu pagar cuma selesai? Iya Pak, aku sepertinya ada setapan. Kenapa Bapak nanya? Kan itu pasti pertanyaan kalau Bapak dilaporin polisi. Kenapa Bapak nanya? Sering dengan cara tahu. Enggak kapasitasnya sebagai apa Bapak? Sebagai wali kelas, sebagai guru BK? Sebagai biasa aja yang bertugas. Karena tanggung jawab moral aja. Bapak bukan pembina OSIS, bukan guru BK, bukan wali kelas. Pokoknya tanggung jawab moral. Orang jawab korban. Ambek aja budak Aman. Tapi ambeknya karena ambek ingin mendidik. Sayang Pak, bukan untuk cedera. Dibarisin anak-anak itu berapa orang? 8 orang. Semua dicambok kabel. Tarik nyebutnya. Bukan ditarik, misalnya anak pingsan. Enggak. Ini pukulannya aku Pak. Nah, itu lagi. Pukulannya ada Sama dengan Bapak kalau mandi. Oke, terus dampak dari Bapak nampak dalam tanda petik 8 anak yang bukan dari apa? Kalau yang sekarang Terus kalau yang rame-rame keluar itu apa? kalau yang rata-rata keluar itu kemudian orang tua. Artinya ada nggak orang tua yang diposting itu? Ya, yang wajahnya dia nggak dilihatin, ya. Cuma wajahnya Bapak aja sambil komplain. Kemudian datanglah ke Bapak komplain. Awalnya baik-baik Pak, Uh-uh. awalnya baik-baik ngobrol,
Betul, Bapak, saya mengakui bahwa yang menampar anak Bapak saya. Nah, udah enak ngobrol. Tiba-tiba dia sendiri, kalau saya banyak saksi Pak di ruangan TIK. Tiba-tiba dia ngeluarin HP, video saya sambil duduk, saya duduk kan. Asalnya ngobrol. HP itu yang membuat dia menunjuk. Saya laporin kepada dia. Dan saya, Bapak ketemu saya langsung sekarang. Nggak usah dilaporin. Alhamdulillah Pak, saya bisa ketemu dengan Bapak di lapangan. Iya. Karena kok kalau sikap saya jelas kan. Pidato saya terakhir kan begitu. Kan sikap saya jelas kan, bahwa guru yang mendidik anak itu saya akan melindungi selama itu tujuannya untuk pendidikan, bukan karena pendidikan. Ya kan? Kemudian Bapak di video mau dilaporin sama saya. Sekarang Bapak sudah saya panggil. Tapi ada belum lapor, nggak ada lapor polisi kan? Udah di Amerika. Dan yang kedua dengan Bapak kepala sekolah. Saya lalu Bapak ada video sesuai dengan video yang saya lihat. setelah itu saya bikin damai dan kebetulan dengan Bapak yang panggil Bapak. Udah zaman saya nggak selesai apa. Saya minta maaf kalau memang saya minta maaf. Udah zaman ada. Tiba-tiba malam-malam saya telepon lagi kasus sebelum naik ke Polres. Kita selesaikan dulu dengan kekeluargaan. Saya waktu itu pas pulang dari sekolah sampai sore saya nggak bisa buru-buru karena anak saya sakit. Kemudian pas Itu malam, setelah di video. setelah di video, setelah kejadian. Ini setelah kejadian ditelepon lagi. Iya, telepon Malam. lagi. Nanti kasus sebelum lapor polisi saya ke kekeluargaan. Iya. Cara menyelesaikan kekeluargaan itu gimana? Ini kasus belum diangkat, tapi bagaimana caranya? Yang penting selesai bisa kekeluargaan. Nah, caranya gimana? Caranya gini, saya niat datang baik-baik, saya tidak menghindar, maka Abi mengikuti. Nah, ini saya memperlihatkan visum Pak, surat visum. Visum. Visum ya, visum. Ya, visum. Anaknya divisum. Visum. Terus hasil visumnya bagaimana? Nggak tahu, cuma di kwitansi 150.000. Di visumnya. Hasil visumnya bagaimana? Pak, sehat Pak. Sehat. Sehat nggak sekolah. Ada tanda bengkak, ada tanda memar. Tidak ada. Ya sudah. Saya juga punya takaran lah, ini anak pantasnya segini. Oke. Setelah hasil visum memperlihatkan kuesioner 150.000, dari 150.000 itu gimana? Nah, ya ujung-ujungnya minta diganti uang pengobatan, terus ya, saya keganggu kerja 2 hari atau sehari gitu, karena saya itu orang kerja ini. Saya jawab begini, saya ganti uang pengobatan kalau memang berobat, tetapi kalau yang lainnya saya siap mengganti sesuai dengan kemampuan saya. Jadi Bapak diminta mengganti 150.000. Tapi belum, itu baru di perjanjian. Nah, Sebetulnya perjanjiannya hari ini jam 9. Terus dengan Bapak bikin perjanjian. Cuma belum ditandatangan. Tadinya mau rencana hari ini jam 10 Pak. Ini hasil kesepakatan berdua. Ini bukan urusan perjanjiannya Pak. Ini adalah urusan esensi pendidikan. Kalau setiap siswa kemudian yang akan dididik oleh gurunya, kemudian gurunya pada akhirnya selalu menghadapi harus ganti rugi, baik material maupun formil, nanti guru akan curhat semuanya pada guru. Saya jadi takut. Itu nggak usah jadi pada muridnya. Jadi nanti kalau guru-guru yang bandel-bandel itu nanti gurunya nggak berani melakukan tindakan dan melakukan pembinaan. Masalah. Kalau saya mau cari aman, nggak harus. Nah, saya paling dari Pak. Kalau mau cari aman, ya biarin anak orang. Berarti saya ngajak pulang. Bagus Bapak sebagai bertanggung jawab. Bagi saya Bapak bagus, cuman mungkin tindakan yang dianggap melanggar yang dianggap adalah menangkap. Kan gitu mungkin ya. Tapi kalau saya punya anak ditampar oleh Bapak karena kalau punya anak saya nakal misalnya naik pagar ke sekolahnya, pagarnya jadi roboh ditampar oleh Bapak, lapor ke saya tampar. Saya kan kecil. Kalau saya, tapi kan orang tua
pertama Bapak tidak usah memusingkan kejadian dan tidak boleh juga karena orang tua juga kan sudah tangan surat pernyataan. Di surat pernyataan itu disebutkan ya, manakala orang tuanya tidak mentaati apa yang diperintahkan apa melanggar, maka anaknya kembali ke tempat ada. Ya udah, nanti kita pakai klausul itu kita beradu. Saya akan dampingin Bapak. Saya siapin pengacara. Kan? Tetapi juga saya kan nanti harus mendengar juga orang tua. Saya pengen dengar juga orang tuanya apa yang menjadi alasan. Kan saya berpihak nih Bapak nih, saya kan harus objektif ya. Dan kemudian nanti orang tuanya mau saya panggil juga. Saya ngerinya Pak, satu hari sebelum kejadian itu sekolah tetangga itu ada yang sudah main celurit Pak. Iyalah itu kan anak main celurit, anak bunuh-bunuhan itu kan karena pembiaran. Ya, betul. Nah Gubernur Jawa Barat hari ini dengan Polda Jabar karena cepat menangani, tak ya agak reda dibanding dulu, ya kan? Dibarakin segala macam walaupun saya dicaci maki diejek, segala macam saya terus. Kenapa? Karena saya ingin memperbaiki mentalitas warga Jawa. Ya, iya. Bapak sekarang jangan berikan dengan anak. Nanti bukan urusan duit Pak, kalau 50.000, 2 juta saya ganti loh. Kalau harus ganti, saya ganti. Tetapi itu bukan itu masalahnya. Kalau unsurnya pendidikan, kenapa juga harus ganti? Selama di sekolah, Kan anaknya sudah normal sekolah, sudah biasa. Anaknya sudah menyadari. di sekolah ada satu kelas. Nanti anaknya sudah menyadari. Sudah salah, cuma orang tuanya yang menyadari. Ya udah, Bapak santai aja. Gitu. Bapaknya juga gini, jangan takut. Mentalnya harus dibangun. Andai kata dilaporin polisi, Bapak nggak ada masalah, saya siap menghadapi pidana yang akan dihadapi. Karena yang saya bela adalah core profesi saya sebagai guru yang harus menegakkan nilai-nilai etik. Gitu. Kita bantu Pak, saya dampingin Bapak pengacara andai kata dilaporin. Tetapi yang untuk membuat perjanjian ini saya siapin pengacara buat Bapak, ya. Tapi nanti orang tuanya bila perlu ya kita rundingan aja, nanti kita undang juga ke keluarganya, kan lah dilaporin KDR. Nah saya sebelum dilaporin udah panggil Bapak, gitu loh. Saya kan dengarnya baru sepihak dari Bapak. Saya kan nanti harus dengar dari orang tua, agar saya juga bisa lagi gitu loh. Tetapi nggak boleh, itu pandangan saya, nggak boleh kasus yang akan dilaporkan untuk pidana tidak akan berkasus kalau membayar dulu ganti rugi visum, ganti rugi tidak kerja. Nanti semua orang akan begitu, bahaya Pak. Nanti guru makin hilang wibawanya, ya, gitu. Kalau menampar Bapak dan Bapak sudah mengakui sebagai keluaran dan kesalahan karena ada unsur kekerasan, ya nggak ada masalah, itu kan harus diakui, kan gitu loh Pak. Saya sudah mengakui. Dan tidak boleh juga ada unsur kekerasan. Tetapi juga orang tua juga harus mengakui bahwa anaknya ini mengalami problem sosial, atau problem psikologi, yaitu suka merokok dan belum waktunya, dan orang tuanya juga. Kalau memang orang tuanya mengizinkan anaknya merokok nggak apa-apa, tapi nggak boleh sekolah. Kan sederhana, ya kan? Nanti tanya, Ridho nggak? Kalau Bapak Ridho, ya apa? Tapi sekolah Bapak tidak menerima anaknya. Terus kemudian kalau orang tuanya juga, bolehlah anaknya kamu, nggak apa-apa. Artinya, dibolehkan. Bagaimana menurut Bapak, bagaimana kalau anak kamu dalam setiap hari tidak menjalankan sekolah? Kalau kata orang tuanya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Berarti bahwa aturannya tidak boleh di sekolah Bapak. Berarti silakan sekolah di sekolah lain yang boleh merokok dan boleh kabur. Ya, gitu loh. Jadi dari sisi namparnya tetap Bapak menurut saya
tidak tepat nampar. Itu dari sisi nampar loh kan. Tetapi juga orang tuanya itu bapak harus minta ganti untuk tidak dilaporkan ke polisi. Menurut saya juga tidak. Ya boleh. Yang di konten yang pikiran itu dari Nah, saya mengamankan ada rekaman dari sisi Larana ke orang. kirim aja ke saya. Nggak boleh. Ya nyebut nama KDM akan dilaporkan KDM bagian dari konten kreator. Tetapi ini orang yang salah paham tentang saya. Saya ini bukan konten kreator sebagaimana orang lain. Saya ini adalah orang yang melakukan kerja sebagai gubernur yang seluruh pekerjaannya direkam. Nutup tambang pekerjaan gubernur, benerin mobil overload ke pekerjaan gubernur, sidak ke perusahaan pekerjaan gubernur, beresin banjir pekerjaan gubernur, beresin anak-anak yang anak-anak istimewa adalah pekerjaan gubernur. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat sengaja pengen viral-viralan, enggak. Ya kita lakukan sesuatu yang memang tupoksi kita direkam. Untuk apa saya rekam? Karena saya khawatir direkam oleh orang. Kalau direkam oleh orang kayak bapak, direkam sepotong. Saya berapa kali akan kena fitnah kalau saya tidak punya channel YouTube yang utuh. Berapa kali kan sudah dipotong-potong, diambil omongan saya sepotong-potong. Nah itu nggak bisa saya ini adalah. Nah orang lain memvisualisasikan apa yang dikerjakan itu bayar, ya kan? Bayar ke influencer, itu istilahnya ya, bayar ke buzzer, bikin kontrak kerja dengan media baik media mainstream maupun media visual lainnya. Kontraknya bayar ke puluhan miliar. Nah kalau saya nggak ada kontrak-kontrak yang besar-besar itu. Justru saya bisa mengefisienkan belanja Provinsi Jawa Barat. Bikin laporan keuangan, kan nggak usah nyuruh influencer, posting aja di tempat saya, yang nontonnya udah banyak, gratis. Jadi sebenarnya pemerintah ini terbantu dengan channel yang saya miliki. Ya, ini kadang-kadang kita aneh, guru juga kadang-kadang suka begitu, sengaja biar viral, joget-joget guru juga kadang begitu, makanya nggak boleh, gitu loh. Tidak boleh guru memposting kegiatan di sekolah yang di luar kepentingan belajar mengajar. Orang balik lagi, Pak Gubernur juga nggak boleh. Ya saya juga nggak boleh kalau lagi kegiatan yang saya kepentingannya rakyat itu bikin yang aneh-aneh. Ya kalau di rumah ya posting sama Nia, sama Idan, gitu. Itu kegiatan di rumah hak saya dan bercerita. Itu Pak. Ya udah nanti saya akan undang juga, nanti saya minta alamatnya ya. Akan undang juga itu apa namanya wali muridnya. Ya, Bapak tenang aja. Siap. Nah, tenang aja, nanti dihubungkan dengan tim koordinasi pengacaranya, minta nomor HP-nya. Ya, kirimin nanti ke Bapak kirimin ke pengacaranya. Ya, nanti nomor HP-nya saya minta. Nanti Bapak tenang aja, nanti Bapak bikin perjanjian lagi boleh. Dengan nanti perjanjiannya kedua belah pihak Pak, jangan Bapak sepihak saja. Ini hasil dua belah pihak. Bukan Pak, maksudnya bukan persoalan, bukan hanya itu yang memperjanjikan kesepakatan ada orang tua dengan siswa. Orang tua siswa bersepakat bahwa anaknya tidak akan merokok lagi, gitu dong.
tidak akan bolos lagi. Sebagai orang tua saya bertanggung jawab. Dan apabila anak saya bolos lagi dan kabur lagi, merokok lagi, maka anak saya bersedia untuk bukan dibina melalui itu tuh di barang militer biar kembali jangan dulu ke katir, ya kan? Nanti saya buka ruangnya, gitu Pak. Ya selesai Pak. Sepakat Pak. Jangan takut lagi. Bapak tetap menegakkan disiplin. Guru harus ada tantangannya. Jangan cengeng, nanti jangan cabut. Jangan cabuk, nanti cubit aja. Cabuk enggak Pak. Barangkali jadi sebagai kepala sekolah ketika pertemuan kemarin itu, saya atas nama lembaga juga sudah menyampaikan terima kasih koreksi. Kalau kita bertanya lagi kan keinginannya sudah dipenuhi, cuman ketika ini disampaikan bukan berpelukan selesai. Nah di luar sepengetahuan Kan ini Pak, ada yang ini. Saya tahu Pak, saya udah baca tuh arahnya kemana. Udah lah Pak, ini bukan urusan uang. Kalau urusan uang saya bantu, diminta 10 juta saya kasih, saya bayar. Tapi ini bukan itu Pak. Ini adalah penegakan, nanti jangan sampai membuat guru-guru takut. Saya ingin membangkitkan moralitas guru di Jawa Barat. Tegakkan disiplin, bina anak-anak dengan baik. Jangan takut, gubernur akan datang melindungi. Ya, terima kasih ya. Ya, oke, makasih Pak. Pak, lagi. Semangat. Ya, siap. Bapak doang ya. Boleh.